Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan amanat perpisahan Yesus. Dan salah satu bagian yang menarik untuk kita renungkan adalah ketika Yesus menunjukkan siapa dirinya. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. 3 identitas yang ditunjukkan sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Kita bisa menimba inspirasi dari apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya. Yesus mengatakan Ia adalah jalan. Kita tahu jalan itu mengarahkan kita pada tujuan tertentu. Yesus mengatakan Ia adalah jalan. Ia menawarkan sebuah metode, Ia menawarkan sebuah cara, Ia menawarkan sebuah arah yang dapat kita gunakan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus sendiri mengatakan Ia dan Bapa adalah satu. Karena Ia berasal dari Bapa, maka Ia bisa menunjukkan jalan untuk sampai kepada Bapa. Dan Filipus mengatakan, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup." Yesus menegur dia dengan mengatakan, "Filipus, telah bertahun-tahun Aku bersama kamu dan kamu tidak percaya? Aku dan Bapa adalah satu." Yesus mau mengatakan Ia sendiri menunjukkan jalan itu. Maka untuk sampai kepada Bapa, kita perlu mengikuti Yesus, mengikuti cara atau ajaran-ajaran yang Ia tunjukkan yang dapat mengantar kita kepada Bapa. Sama dengan ke dalam kehidupan kita, seseorang dapat mengantar kita ke tempat tertentu karena Ia tahu arah ke situ. Yesus dapat mengantar kita kepada kehidupan kekal karena Ia berasal dari sana. Itu hal yang pertama. Yesus juga mengatakan Ia adalah kebenaran. Kebenaran itu dilawankan dengan kepalsuan. Yesus memberikan jaminan dirinya sendiri bahwa Ia adalah kebenaran. Apa yang Ia tunjukkan, jalan yang Ia tawarkan, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti. Maka orang yang akan mengikuti jalan itu akan mendapatkan kepastian, yakni kehidupan yang pasti, yang benar yang ia akan dapatkan. Sedangkan Yesus juga mengatakan hal yang ketiga, Ia adalah hidup. Dalam Injil Yohanes, hidup itu dipadankan dengan kerajaan Allah. Kerajaan yang dimana Allah berkuasa dan kita semua yang ada dalam bagian dalam kerajaan itu akan mengalami kebahagiaan kekal. Yesus memberikan jaminan bahwa sungguh apa yang Ia wartakan, yang Ia ajarkan, sungguh akan membawa kita kepada kerajaan Allah. Kita tinggal percaya pada apa yang diwartakan Yesus itu.
Maka saudara-saudara yang terkasih, dengan mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dibutuhkan tanggapan dari kita umat manusia dengan percaya. Dengan mengikuti jalan itu, dengan mengikuti arah itu, dan tidak menyaksikan kebenaran yang ditampilkan, yang diajarkan Yesus, dan senantiasa hidup dalam cara ajaran yang ditawarkan Yesus. Dengan cara itulah akhirnya ke depan di masa mendatang kita akan bersama-sama Yesus dalam kediaman abadi bersama Bapa di surga. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.